Nah, jadi putusan MK ini dan putusan MK 60 dan MK 70 menurut hemat saya perpolitikan Jokowi di Indonesia sini untuk pilkada sudah game over. Terbukti apa? Anaknya tidak bisa maju karena sudah ada putusan MK nomor 70. Jadi kalau menurut hemat saya Pak Jokowi udah selesai. Kalau tidak salah hari ini atau kemarin ya? Hari ini ya? Kemarin Bahlil memberikan dukungan lagi ke Bu Airin dengan memberikan pernyataan yang lucu. Saya tidak ngerti, ini Pak Bahlil ini paham punya etika politik enggak? Dia menyatakan dalam pidatonya, saya sangat prihatin mendengar pidatonya Pak Bahlil ini. Dia bilang di situ, kalau kami dari Golkar santun berpolitik ini segala macam katanya. Kami tidak perlu menyuruh Pak Ade Sumardi untuk merubah baju. Ini segala macam karena Ibu Mega waktu itu meminta Ibu Airin untuk memakai baju warna merah, ya kan? Nah, dia tidak sadar bahwa dia menyengsarakan Ibu Airin. Putusan MK nomor 60 tentang ambang batas ini mengakibatkan PDIP leluasa untuk mencalonkan secara tunggal siapa calon gubernur yang mau mereka usung. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Airin. Tadinya Airin ini kan sudah ada, kalau saya dengar, karena waktu Airin deklarasi di Banten hari Minggu tanggal 25, saya hadir di situ mendengarkan bagaimana pernyataan Ibu Airin yang diperlakukan oleh Golkar yang tidak adil. Selamat datang Ketua di podcast Susi Brawijaya. Kita hari ini akan membahas isu-isu yang menarik lagi nih berkaitan dengan pilkada ya. Karena hari ini kan hari kedua pendaftaran untuk calon kepala daerah di seluruh Indonesia dan besok itu hari terakhir ya. Meskipun sekarang ini sudah mendekati hari terakhir pendaftaran, ternyata beberapa hal banyak yang mengejutkan. Yang tadinya ada formasi yang udah siap maju dengan suatu koalisi tiba-tiba ambiar gitu. Ya. Nah, demikian juga di Jakarta yang menarik dan juga beberapa provinsi besar lain seperti Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten. Ini kita lihat ya. Contohnya kayak di Banten lah yang paling gampang kita soroti di sini adalah kemarin Airin yang tadinya dicalonkan oleh PDIP tiba-tiba dicalonkan lagi, didukung lagi oleh Golkar. Ini suatu fenomena yang menarik nih ya. Jadi mungkin perubahan situasi politik saat ini terjadi setelah adanya putusan MK nomor 60 dan nomor 70. Putusan MK ini disiasatin oleh masyarakat banyak sebagai pengembalian demokrasi. Peluang ya. Iya kan? Kembalinya rasa demokrasi di Republik ini setelah adanya demokrasi yang mundur pada masa Pilpres. Tapi dengan adanya putusan MK nomor 70 dan 60, khususnya 60 tentang ambang batas partai politik untuk mencalonkan calon gubernur dan calon bupati atau wali kota. Nah, putusan MK ini disambut oleh anggota DPR, khususnya dari koalisi Indonesia Maju Plus, dengan rencana mereka mau merubah rancangan undang-undang pemilu. Pilkada. Ya kan gitu loh. RUU Pilkada. Nah, yaitu kan putusan MK tanggal 20 rapat badan legislasi DPR tanggal 21 tanggal 22 rencananya mereka mau rapat paripurna disambut oleh demo seluruh Indonesia yang dilakukan oleh 90% pendemo adalah mahasiswa. Itu dulu. Dan faktanya saya katakan demo itu berhasil sehingga DPR tidak melanjutkan pembahasan rencana undang-undang pilkada dan diberhentikan, sehingga yang berlaku sekarang ini adalah putusan MK nomor 60 tentang ambang batas. Putusan MK nomor 60 tentang ambang batas ini
mengakibatkan PDIP leluasa untuk mencalonkan secara tunggal siapa calon gubernur yang mau mereka usung. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Airin. Tadinya Airin ini kan sudah ada, kalau saya dengar, karena waktu Airin deklarasi di Banten hari Minggu tanggal 25, saya hadir di situ mendengarkan bagaimana pernyataan Ibu Airin yang diperlakukan oleh Golkar yang tidak adil. Ya toh? Tapi yang bisa menimbulkan semangat berpolitik yang baik dari Ibu Airin. Tapi semangat itu disambut baik oleh Ibu Mega atau PDIP. Sehingga Ibu Airin kemarin itu deklarasinya adalah secara resmi menyatakan diri sebagai calon gubernur Banten, Provinsi Banten bersama Ade Sumardi, ketua DPD PDIP Banten Perjuangan Banten, ya kan? Nah, mereka deklarasi karena sudah ada dukungan dari PDIP. Ya. Tapi dukungan itu mungkin Bahlil yang notabene ketua Golkar yang baru, karena dia yang mencabut. Karena kalau tidak salah saya dengar pidatonya Ibu Airin bahwa semasa Erlangga sudah ada perintah kepada Ibu Airin, surat tugas kepada Ibu Airin untuk melakukan sosialisasi 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi begitu Golkar diganti pemimpinnya, diganti oleh si Bahlil, surat tugas itu pun dicabut. Begitu dicabut surat tugas itu, Ibu Airin mendaftar ke PDIP dan PDIP memberikan dukungan. Ya. Sehingga mereka tanggal 25 Agustus yang lalu kemarin melakukan deklarasi pernyataan bahwa mereka adalah calon gubernur Banten dan calon wakil gubernur Banten dari PDIP. Disertai dengan 8 kepala daerah di Provinsi Banten, kepala kabupaten dan wali kota. Itu kemarin deklarasinya itu. Tapi setelah deklarasi, kalau tidak salah hari ini atau kemarin ya, kemarin Bahlil memberikan dukungan lagi ke Bu Airin dengan memberikan pernyataan yang lucu. Saya tidak ngerti, ini Pak Bahlil ini paham punya etika politik enggak? Dia menyatakan dalam pidatonya, saya sangat prihatin mendengar pidatonya Pak Bahlil ini. Ya, dia bilang di situ, kalau kami dari Golkar santun berpolitik ini segala macam katanya. Kami tidak perlu menyuruh Pak Ade Sumardi untuk merubah baju. Ini segala macam karena Ibu Mega waktu itu meminta Ibu Airin untuk memakai baju warna merah. Ya kan? Nah, dia tidak sadar bahwa dia menyengsarakan Ibu Airin. Ya kan gitu loh. Tapi kalimatnya begitu. Itu kan salah satu contoh berpolitik yang tidak baik yang dipertontonkan oleh Bahlil. Oleh karenanya para aktor-aktor politik atau para politikus kiranya punya etika politik lah. Berpolitiklah dengan baik. Berpolitiklah dengan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, untuk memperjuangkan demokrasi. Karena salah satu tujuan partai politik adalah pilar demokrasi. Nah, itu. Yang kedua, dengan adanya putusan MK, PDIP bisa memajukan sendiri di DKI. Dan tadi sudah didaftarkan Pramono Anung, Rano Karno sebagai gubernur dan Rano Karno sebagai wakil gubernur. Dan tadi sudah didaftarkan. Setelah didaftarkan Rano Karno, Ridwan Kamil mendaftarkan yang didukung oleh 15 partai. 13 ya? 15, kalau tidak salah saya baca di koran itu ada 15. Tapi yang pasti pendukung Ridwan Kamil dengan siapa itu yang dari PKS? Suswono ya. Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Partai Demokrat, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai P3 dan partai-partai yang lainnya. Ya. Kalau tidak salah itu ada 15 katanya. Nah, Ridwan Kamil diusung oleh koalisi besar, koalisi gendut. Ya. Ya kan gitu loh. Nah, dan di Jawa Barat kami dapat informasi besok akan didaftarkan kalau tidak salah
Pak Ono yang dicalonkan oleh PDIP. Pak Ono berarti ketua DPD PDI Perjuangan. Surono ya. Ya. Nah, Ono Surono sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Yang notabene siapa pasangannya kita belum tahu, tapi banyak beredar isu pasangannya salah satu adalah Kiai yang dari PKB Tasik, yaitu Pak Kiai Asep Adang Ruhiat. Ya, itu yang beredar playernya. Juga ada beredar player yang lain, yaitu Pak Sandiaga Uno sebagai Gubernur Jawa Barat, calon Gubernur Jawa Barat, dan Pak Ono Suroso sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Ini kan menarik ini. Nah, jadi putusan MK ini dan putusan MK 60 dan MK 70 menurut hemat saya, perpolitikan Jokowi di Indonesia sini untuk pilkada sudah game over. Terbukti apa? Anaknya tidak bisa maju. Karena sudah ada putusan MK nomor 70. Jadi kalau menurut hemat saya Pak Jokowi udah selesai. Ya toh, tinggal hanya menunggu sekarang, kalau tidak salah tinggal 65 hari lagi lah Pak masa kepemimpinan Jokowi berakhir. Ya kan gitu loh. Tapi kita mensyukuri bahwa putusan MK nomor 60 dan 70 ini mengembalikan marwah demokrasi di Indonesia. Begitu. Ya, pilkada jadi lebih menarik ya. Lebih menarik, ya. Nggak monolitik, nggak itu aja gitu ya. Iya. Tapi yang menarik juga ya kan, begitu Kaisang tidak punya peluang lagi maju. Apakah nanti juga bansos itu akan berhenti juga itu ya? Karena kan salah satu instrumen yang dipakai untuk pemenangan waktu Pilpres adalah bansos. Iya. Apakah kebijakan bansos sampai Desember ini juga akan dihentikan tuh karena Kaisang nggak maju? Ya ini spekulasi lah ya. Iya. Kalau tidak salah masa kampanye adalah dimulai tanggal 25 September kali ya. Masa kampanye. Kampanye ya. Ya. Pemilihan presiden pemilihan kepala daerah tanggal 27. Presiden berakhir tanggal 20 Oktober. Pertanyaannya tadi, apakah bansos itu kembali akan seperti semasa Pilpres? Ya kan gitu. Relasinya dengan bansos itu kemarin kan relasinya dengan Kaisang akan maju menjadi cagup dimanapun itu, entah di DKI, entah di Jawa Tengah. Iya. Nah, apakah janji akan meneruskan bansos itu terhenti karena Kaisang nggak maju? Ya, gitu. Mungkin tidak berhenti, tapi mungkin juga berhenti. Kita lihat dulu tujuan daripada pemberi bansos. Kita bilanglah tujuan daripada Jokowi untuk menyalurkan bansos. Kalau tujuannya adalah misalnya disalurkan di DKI untuk partai tertentu, berarti kan tujuannya adalah agar pasangan yang diusung oleh PDIP tidak terpilih sebagai gubernur DKI. Iya kan? Ya. Itu dulu yang kita bilang. Karena Partai Golkar mendukung di DKI. Demikian juga mungkin nanti di Jawa Barat. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya. Iya kan? Kita lihat dulu tujuan politik daripada Pak Jokowi. Ya. Sejauh mana upaya Pak Jokowi untuk mau menenggelamkan PDIP. Iya kan gitu loh. Iya kan? Ya. Tapi yang paling menarik kemarin itu yang saya mendengar pidatonya Pak Jokowi. Ini menyimpang dulu ya. Yang paling menarik saya mendengar pidatonya Pak Jokowi waktu dia berpidato di kegiatan daripada Nasdem. Kantor Nasdem. Apa? Yang terakhir itu Nasdem. Nasdem ya. Nasdem sama PAN ya. Sebelumnya PAN. Iya. Di Nasdem saya dengar ya sekilas, sebenarnya saya sudah nggak suka dengar pidato beliau. Beliau kurang lebih mengatakan begini, semasa saya mulai masuk jadi presiden banyak yang datang, tapi belakangan ini saya ditinggal. Ya, betul. Pergi ini dan mulai ditinggal rame-rame. Dan itu didukung oleh pernyataan siapa itu, ketua Projo itu, si Budiari Setiadi yang Menteri Menkominfo itu. Iya, iya. Dia juga menyatakan seperti yang dikatakan oleh Jokowi. Ya toh? Dia tidak sadar sistem perpolitikan di Indonesia, dan juga dia tidak sadar apa yang dilakukan terhadap PDIP, ya toh, dan dia tidak sadar apa yang terjadi kerusakan daripada hukum di Republik ini, ya toh. Putusan nomor 90 itu yang membuat paling rusak hukum di Republik ini. Dan itu dilanjutkan ke PMA. Iya, iya kan itu kan. Iya. Sehingga PMK anaknya ke PMA kan. Iya.
sehingga anaknya bisa calon wakil presiden. Iya. Dan di situ tadi yang Anda katakan itu bansos beredar sampai kalau tidak salah perhitungan orang pintar dia ahli-ahli ekonomi hampir 496 triliun bansos. Ya kan gitu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa sekarang seperti kata siapa itu ketua Projo itu si Budi Ari itu menteri informasi dan apa namanya itu, sepertinya banyak sekarang rame-rame meninggalkan Jokowi. Ya patut sah-sah aja sih itu kan. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, udah game over ngapain lagi dipertahankan? Kalau dia misalnya punya legacy yang baik, saya rasa juga orang akan menghormati. Ini kan legasinya dia yang terakhir ini sangat buruk, merusak hukum, merusak konstitusi, merusak undang-undang dan semaunya aja. Ya kan gitu. Jadi sah-sah aja kalau seandainya ada Pak Jokowi mengatakan sedemikian, nggak perlu dia sesalkan dan tidak perlu itu dia teriakkan di depan umum gitu loh. Iya. Ya kan gitu. Kelihatan sekali itu dia nggak menyadari apa yang dia perbuat terus ada sebuah kesalahan ya. Ya, itu yang kita bilang tadi. Dia merasa dirinya benar. Benar, iya. Yang tidak menyakitin Ibu Mega. Apa sih yang tidak dilakukan oleh Ibu Mega terhadap Bapak Jokowi? Mulai dari wali kota, gubernur, sampai dengan presiden 2 periode. Di ujungnya dia hanya untuk kepentingan keluarganya atau golongannya. Dia harus rela bermusuhan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya toh? Iya. Kalau hal-hal yang gini di Ibu Mega sudah kuat, sudah tahan banting Ibu Mega. Orde Baru aja dilibas. Ya kan? Dilawan ya. Iya. Nah gitu. Ya, kita kembali ke pilkada lagi nih. Iya. Kalau dari kayak di Jakarta ini ya, kalau kita lihat kanan mungkin ada 3 ya. Iya. Gimana nih peluang-peluang dari calon yang sekarang maju ini? Saya kalau dibilang ada 3, ada kemungkinan 4. 4 ya? Ya. 1, siapa itu yang dari Partai Independen itu bekas Dharma. Pak Dharma itu kan bekas polisi kan? Iya. Yang banyak berseliweran di media publik, media massa atau media sosial bahwa penggunaan KTP tanpa izin. Dipanggil 2 kali Bawaslu nggak datang. Seperti yang barusan kau sampaikan, dipanggil 2 kali oleh KPU tidak datang. Bawaslu tidak datang. Kita tidak tahu kenapa dia tidak datang kan gitu loh. Iya kan? Itu 1. Yang kedua, Ridwan Kamil yang didukung oleh partai-partai besar atau bisa bilang koalisi gendut. Tim plus lah. Koalisi gendut lah, ya kan? Yang ketiga, Pramono Anung PDIP. Dengan Rano Karno yang didukung oleh PDIP. Partai Tunggal itu PDIP. Tidak tertutup kemungkinan kalau kita tarik masalah dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar kepada siapa namanya itu Andra Soni. Golkar kan sudah memberikan dukungan ke situ, betul. Tapi tiba-tiba ditarik dan diberikan dukungan kepada Airin. Hari ini Ridwan Kamil beserta Suswono dari PKS didaftarkan di KPU. Tapi saya dengar kabarnya atau beredar isu bahwa PKB mau mencalonkan lagi Ridwan Kamil atau Nasdem Anies Baswedan. Ya kan? Yang tadinya Anies Baswedan tidak ada lagi yang ini, dia tidak jadi dicalonkan PDIP. Yang saya dengar kabarnya adalah karena Anies tidak berkenan menjadi anggota PDIP atau KTA, kartu anggota PDIP. Kader PDIP. Ya, sebagai kader PDIP. Ya tentu PDIP yang notabene partai yang ideologis ya, tidak mau main-main tentang hal itu, ya kan gitu. Ya. Jadi tidak tertutup di Jakarta ini ada 4 calon gubernur. Apabila PKB, Nasdem atau PKS menarik dukungan dari Ridwan Kamil. Ya. Tapi nggak masalah tuh ya kalau udah didaftar gitu ya. Kalau didaftar, kalau artinya kalau udah close. Kan ini kalau seperti yang tadi ada pernyataan apabila kurang syaratnya masih bisa diperbaikin toh. Iya betul. Kalau seandainya salah satu partai pendukung daripada Ridwan Kamil, contohnya PKB itu karena bisa mengajukan sendiri, atau Nasdem atau PKS, mereka bergabung lagi untuk mendukung Anies, kan bisa aja mereka tarik dukungan itu. Tapi kan yang pertanyaannya adalah 1, mereka ini kan meludah dan dijilat kembali kalau itu yang terjadi.
Iya kan? Ya. Karena secara nyata-nyata mereka sudah menyatakan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau mereka lagi mencalonkan Anies Baswedan, artinya mereka meludah keselokan, mereka jilat. Dan Anies pun mengamininya. Anies sudah melamar ke sana, melamar ke sini, tidak ini, dan Anies pun ini. Dan patut dipertanyakan identitasnya si Anies ini. Ya kan gitu loh. Kalau itu terjadi, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Itu kan hanya dugaan aja tadi. Tapi peluang itu masih ada. Maksudnya tinggal masih ada. 1 hari sampai tanggal 29 pukul besok. 00. Ya. Ya kan? Ya. Dan ada peluang. Dinamikanya kita nggak tahu karena sekarang begitu cepat sekali kan. Iya. Tiba-tiba kayak tadi kan dapat meme Ya. Jabar tadi kan. Ya, itu yang kita bilang. Dengan adanya putusan MK ini semua berubah. Iya. Dan banyak saya lihat, saya tahu atau saya baca di media sosial, banyak kepala daerah yang mengundurkan diri. Ya. Iya tuh. Ya. Dengan adanya putusan ini mengundurkan diri, termasuk calon wali kota yang digadang-gadang oleh Kimples. si Gibran. Dito. Yang Iya di toh? Semarang ya. Nah, akhirnya dia mengundurkan diri Iya, kan? takut kayaknya. Ya kita nggak tahu. Ya karena kan gini, tadinya mereka punya jaminan ya kalau koalisi Kimples itu sampai ke tingkat kota, Iya. otomatis mereka pasti menang. Siapa yang dicalonkan? Ya. Tapi sekarang kondisinya kan cair. Ya, itu yang kita bilang tadi. Kenapa dia bisa mengundurkan diri? Ya, takut kalah. Ya, itu takut kalah karena dia mengetahui bahwa daerah Solo lah dikuasain oleh PDIP. Iya toh? Itu dia Semarang. Semarang. Iya. Nah, itu. Jadi artinya dengan adanya putusan MK nomor 60, banyak calon-calon wali kota ataupun bupati yang mengundurkan diri. Ya mungkin Ridwan Kamil juga setelah putusan MK kemarin sebenarnya sudah agak grogi juga dia kan. Siapa sih? Ridwan Kamil. Ya, kita enggak Ya tahu. dia mau balik lagi ke Jakarta, ke Jawa Barat juga udah nggak mungkin, udah ditempatin sama Dedi. Pertanyaan saya hanya satu tentang Ridwan Kamil. Apakah dia ke Jakarta? Saya udah pernah sampaikan di tempat Iya. ini. Apakah Ridwan Kamil mau calon gubernur di Jakarta atas kemauannya atau atas paksaan orang lain? Ini dulu. Iya. Iya kan? Kalau atas kemauannya, mungkin dia menyesal. Tapi kalau atas paksaan orang lain, apa yang mau dia sesalin? Orang dia nggak berdaya. Iya kan? Apalagi dikaitkan ya. Saya dapat meme ini. Ada beberapa dugaan korupsi yang di semasa dia gubernur. Ada dibuat di sini Ridwan Kamil mewariskan utang dana pensiun entah apa 4 triliun dan yang lain-lain, pembangunan Masjid Al-Jabar, terus pembangunan pengadaan impor daging sapi, siapa itu yang dari PKS? Oh iya, Suswono. Kalau tidak salah dia dibuat di sini, diberitain bahwa dia dulu terlibat juga ini Ya, impor daging sapi ini kan, Iya. yang dari PT Indoguna. Iya. Ya kan gitu loh. Dulu yang tersangkanya presidennya PKS itu. Iya. Nah itu. Jadi kalau kau tanya misalnya, apakah Ridwan Kamil menyesali segala macam, ya kita tidak tahu lah apakah dia menyesal. Kalau atas kemauannya dia mungkin menyesal, tapi kalau atas paksaan orang lain, apa yang disesalkan? Orang dia dipaksa kok. Jadi artinya calon ini dua ini bermasalah ya sebenarnya ya. Siapa itu? Ya Ridwan Kamil, RK Suswono ini gitu loh. Kalau kita lihat di media sosial bahwa ada pelanggaran hukum yang diduga pernah mereka lakukan. Khususnya Ridwan Kamil penyalahgunaan kewenangan. Dan itu masih baru itu. Iya. Belum ada setahun itu kan. Dan kita akan mencoba meminta datanya itu, kita akan sampaikan ke pihak kejaksaan ataupun kepolisian, bahkan ke KPK. Kita akan coba. Sekarang ini kita sedang mengumpulkan datanya. Tapi kan selama proses pilkada nggak boleh ada. Ya artinya tuntutan. Betul. Tidak ada proses hukum, tapi kan publik juga harus tahu. Iya. Iya kan? Ya betul. Nah itu. Ya jadinya artinya sebenarnya kalau dulu Ridwan Kamil dan Suswono itu pede ya karena didukung Kimples gitu. Iya. Tapi sekarang ini dinamika yang cepat ini ya mungkin tingkat kepedean mereka agak sedikit turun ya, apalagi setelah PDIP bisa mencalonkan
sendiri. Sendiri. Ya mungkin yang seperti yang kau bilang tadi, apakah bisa mungkin kemungkinan PKS menarik diri, PKB menarik diri, atau Nasdem menarik diri dan mereka membentuk koalisi yang baru. Tidak mendukung Ridwan Kamil lagi. Ya, ada peluang itu juga. Ada peluang, mengingat elektabilitas Anies sangat tinggi di Jakarta, katanya. Iya kan? Katanya itu. Bisa aja kan? Nah itu loh. Tapi kalau dari petisi Brawijaya sendiri gimana nih? Akan mendukung calon-calon yang mana aja kira-kira? Kalau petisi Brawijaya tetap pada apa sih namanya, prinsipnya bahwa petisi Brawijaya akan mendukung setiap orang yang bersedia untuk melakukan penegakan hukum dan demokrasi serta menghormati hak asasi manusia. Itu yang harus kita utamakan. Seperti misalnya kalau Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno, kita lihat rekod mereka tentang ketaatan terhadap hukum, tidak ada kasusnya, ya toh. Nah, ya kita akan berikan dukungan terhadap mereka dan sepenuh hati kita akan dukung. Apalagi kalau seperti di DKI Jakarta ini kita punya 5 DPC dan setiap DPC paling sedikit kita ada 7 PAC, ya kan? Dan kita memang penyebaran petisi Brawijaya sangat merata di seluruh Jakarta. Oleh karenanya kami akan mendeklarasikan diri nanti untuk memberikan pernyataan dukungan terhadap siapa kami harus dukung. Itu nanti akan kita rapatkan di DPP petisi Brawijaya. Di Jawa Barat misalnya Pak Ono juga kita lihat tidak ada track record yang buruk, ya toh. Apalagi kalau didukung misalnya sama Sandiaga Uno. Ya kan gitu kan? Lebih tokcer itu. Lebih tokcer kan, lebih bagus. Dan harapan buat itu, dan harapan sangat buatlah untuk menang, kan gitu. Apalagi di Banten, ya kan gitu. Ibu Airin. Nah, dan khusus di Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara kita kembali lagi. Kalau saya ada keyakinan di Sumatera Utara akan pecah juga ini. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena kan PDIP hanya sendiri situ kan, sama Hanura. Nah, PDIP dengan Hanura, sedangkan si Bobi kan didukung semua partai. Nah, dan ada juga di media sosial itu salah satu di daerah Sumatera Utara pemuka agama membagi-bagi amplop untuk memberikan nyataan dukungan terhadap si Bobi. Iya. Ada di medsos ada itu. Jadi ini sebenarnya harus dihentikan ini yang gini-gini. Janganlah kiranya orang susah itu atau rakyat miskin atau apalah namanya dieksploitasi untuk memperoleh suara. Ya kan gitu. Kita pingin demokrasi ini berjalan dengan baik. Biarlah orang memilih seorang calon pemimpin berdasarkan hati nuraninya dan gagasan-gagasan yang ditawarkan atau apa sih rencana kerja mereka sebagai pemimpin, program-program kerja mereka. Itu mungkin yang paling utama yang harus kita tekankan kepada seluruh masyarakat. Ya gitu. Ya, ini closing statement nih. Apa yang disampaikan menyangkut pilkada ini dari petisi Brawijaya? Ya, yang mau saya sampaikan saat ini adalah tentang pilkada ini. Koalisi-koalisi partai berubah sangat dinamis dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 membuat koalisi KIM khususnya menjadi tidak solid. Kedua, saya melihat dengan adanya putusan MK 60 dan 70 dan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia, saya menilai politik Pak Jokowi sudah game over lah. Udah selesai, gitu. Jadi menurut emak saya di sini lebih baik Pak Jokowi mempergunakan masa jabatannya yang kurang lebih sekitar 65 hari ini dengan baik lah, agar ada legacy yang diingat oleh masyarakat luas. Yang paling utama adalah petisi Brawijaya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, gunakanlah hak pilihmu sesuai dengan hati nuranimu dan rencana kerja yang ditawarkan para calon pemimpin baik gubernur ataupun bupati atau wali kota. Jangan gunakan hak pilihmu itu karena bansos yang notabene nilainya tidak seberapa, tapi
kerusakan yang terjadi akan semakin buruk. Itu himbauan kita kepada masyarakat luas. Saya rasa sedemikian. Ya, terima kasih Ketua. Terima kasih dan selamat malam.